Shalom sidang jemaat GSJA Jem Yunlong. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah minggu kita. Dan hari ini khotbah kita diberi judul Keluar. Saya akan sharing dengan saudara-saudara tentang bagaimana kita bisa keluar dari masalah kita, situasi kita ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita ya, di dalam naungan gereja ya. Kita tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentunya ada kuasa yang menolong saya dan saudara untuk keluar dari setiap masalah tersebut. Tetapi pada saat kita memiliki komunitas Kristus, adalah sangat lebih baik karena kita mendapat dukungan dari saudara seiman yang menolong kita, mendorong kita untuk keluar dari setiap permasalahan tersebut. Nah, kita akan pelajari hari ini sebagai bagian daripada tubuh Kristus, bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan demi permasalahan tersebut ya, dengan dukungan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk itu mari saya undang sidang jemaat membaca firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang kelima ayat 16. Ya, seperti biasa yang bisa membaca bersama-sama, mari saya undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama membaca firman ini. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh luar biasa mengingatkan kami bahwa saat kami bersama-sama berdoa, maka sangat besar sekali kuasa doa kami yang dipanjatkan kepada Engkau Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan hari ini agar kami boleh belajar lebih lagi Tuhan di dalam bagian daripada satu tubuh Kristus Tuhan, bagaimana kami dapat mengalahkan situasi demi situasi yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, dengan dukungan sesama anak-anak Tuhan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, tema hari ini keluar ya, seperti saya katakan tadi, artinya keluar dari masalah kita, keluar dari persoalan ya, termasuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk, atau bahkan keluar daripada dosa yang kita terus lakukan ya. Kita bisa keluar dari setiap ini, dan kita semua tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dibebaskan ya. Tetapi saudara, alangkah lebih baik pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan ini bersama-sama dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita yang percaya kepada Tuhan juga ya. Memang kita dengan kuasa Tuhan yang diberikan di dalam diri kita, dalam hidup kita ya, Tuhan ada bersama dengan kita, Immanuel, maka kita mampu mengalahkan persoalan demi persoalan tersebut, karena firman Tuhan mencatat bahwa kita akan menjadi kepala bukan ekor. Kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan, saudara-saudara. Di dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah ya dan pasti ya, amin, kita pasti mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tetapi saudara, alangkah lebih baik saat kita dapat melaluinya bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita juga, dibandingkan kita harus melalui persoalan demi persoalan tersebut dengan sendirian. Itulah sebabnya Tuhan tempatkan kita di dalam gereja ya, supaya kita dapat dukungan-dukungan ya daripada orang-orang di sekeliling kita saat kita melalui setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Untuk itu saudara-saudara, dari Yakobus 5 ayat 16 ada 4 hal yang perlu kita ketahui di dalam kita bertarung ya, melalui persoalan demi persoalan tersebut sampai kita bisa keluar dari persoalan tersebut ya. 4 hal yang perlu kita ketahui yang akan menolong saya dan saudara dalam melalui permasalahan demi permasalahan tersebut, supaya kita bisa keluar dari masalah tersebut bersama-sama dengan teman-teman yang ada di gereja ya, di dalam tubuh Kristus, yang mendorong saya dan saudara untuk segera keluar dari masalah tersebut ya. Yang pertama saudara-saudara, dikatakan di sini, karena itu hendaklah, Yakobus, kamu saling mengaku dosamu. Kalau di sini diajak kita untuk mengaku dosa satu dengan yang lain, artinya harus ada orang-orang di sekeliling kita untuk kita mengaku dosa ya. Jadi kita nggak cuma ngomong sendiri ke kaca, oh saya mengaku dosa, atau bilang ke diri sendiri saya mengaku dosa ya. Bahkan nggak cuma ngomong ke Tuhan, berdoa, Tuhan saya mengaku dosa. Tuhan secara jelas dikatakan di sini mengajak saya dan saudara untuk mengaku dosa ya, satu dengan yang lain ya. Saling, kata saling ini berarti ada orang-orang lain di sekeliling kita. Jadi dengan jelas sekali Tuhan mengajak saya dan saudara untuk, poin yang pertama, tetap dalam komunitas Kristus. Banyak orang saat kita memiliki masalah, kita bukannya malah mencari komunitas Tuhan, kita kabur ya. Apakah itu masalah keluarga ya, atau masalah lain lah, kita mulai berbuat dosa mungkin ya. Kita merasa, oh saya sudah buat dosa, udah deh saya nggak pantas untuk ke gereja. Saudara, ini adalah langkah yang salah. Semakin kita keluar dari gereja, menjauh dari gereja, maka saudara, yang terjadi adalah kita akan semakin terperosok ya di dalam dosa yang kita geluti.
ya kita akan semakin terprosok di dalam permasalahan yang kita miliki. Karena apa? Kita nggak ada support system, nggak ada yang mendukung kita, menguatkan kita tetap percaya, tetap berpengharapan dalam Tuhan ya. Kita malah menarik diri daripada support system itu, menarik diri dari orang-orang yang harusnya bisa mendukung kita, menyemangati kita ya. Ini adalah hal yang salah. Termasuk pada saat kita ada masalah, satu masalah atau dua masalah dengan sesama teman gereja. Banyak sekali orang Kristen masalah sedikit di gereja, atau bukan masalah besar lah dengan sesama teman gereja, akhirnya keluar ya dari gereja. Yang pertama keluar dari gereja itu dong, pindah ke gereja lain. Tapi biasanya kalau kita punya mentalitas seperti ini, kita keluar dari gereja yang satu, nanti di gereja yang baru ini punya masalah, kita keluar lagi saudara-saudara. Tanpa sadar kita sudah membentuk tabiat seperti ini. Akhirnya tidak ada gereja yang tepat untuk kita, dan kita akan mundur dari gereja ya. Untuk itu ini cara yang salah. Ya makanya kalau kita mau keluar dari masalah-masalah apapun itu, masalah dosa kek, masalah perseteruan dengan sesama teman gereja kek, masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah-masalah lainnya, ya jangan kita keluar dari komunitas Kristus. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi justru kita harus terus ikut persekutuan-persekutuan itu. Untuk apa? Ibrani 10:25 mengatakan untuk saling menasihati ya, sehingga kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan ya yang mendekat ya. Saudara, Tuhan menempatkan kita di gereja ya bukan hanya sekedar supaya saat kita nyanyi suaranya jadi bagus, suara yang jelek ketutupan gitu, suara yang fals ketutupan. Bukan cuman itu ya, bukan cuman sekedar untuk kita datang dan merasakan hadirat Tuhan secara pribadi. Kalau saudara cuman datang ke gereja untuk merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, saudara bisa lakukan itu di rumah. Tuhan tempatkan kita di gereja, pertama-tama kita semua sudah tahu, supaya kita bisa dibentuk lewat gereja tersebut ya, diasah satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara kita bisa merendahkan hati kita untuk, atau memikirkan kepentingan orang lain dulu dibandingkan kepentingan diri kita. Tetapi juga Tuhan menempatkan kita di gereja supaya saat kita memiliki masalah ya, Tuhan mau kita ada teman yang menemani kita melalui setiap masalah tersebut, saudara-saudara. Tadi makanya saya katakan di awal, kalau kita hanya dengan Tuhan pun kita tetap dapat melaluinya. Tuhan pasti menguatkan kita. Tetapi rasanya lebih enak, saudara-saudara, kalau seandainya kita melalui masalah tersebut dengan ada orang-orang di sekitar kita yang mendorong dan mengatakan, Tuhan tetap bersama kamu, jangan takut, Tuhan pasti akan menolong. Rasanya akan lebih enak, saudara-saudara ya. Itulah sebabnya saudara kita diajak untuk tetap ada di dalam komunitas Kristus. Kalau saudara yang mendengarkan video ini tidak memiliki komunitas Kristus, cepat-cepat mencari komunitas Kristus. Karena sangat penting sekali untuk kita dapat keluar dari masalah-masalah kita dengan lega ya. Bukan dengan sampai udah kecapean banget ya. Adalah dengan memiliki komunitas tersebut, sehingga mereka, komunitas kita ini yang akan mendorong kita dan menyemangati kita. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 mengatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri, saudara. Ya, upah yang kita terima bisa lebih banyak. Kalau kita kerja satu orang dapat segini, kerja dua orang bisa lebih berlipat ganda, saudara-saudara. Dan kalau kita jatuh, maka seorang teman kita akan mengangkat kita. Tetapi yang jatuh gak punya teman itu kesian sekali, saudara-saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9-12 juga mengatakan ya, bahwa kalau seandainya satu orang bisa dikalahkan, dua orang itu bisa bertahan. Bahkan dikatakan di sini, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi semakin banyak ya orang-orang di sekeliling kita, maka kita akan semakin dikuatkan ya. Dan sekali lagi, kemenangan itu ya dan amin. Gak usah takut, kalau kita ikut Tuhan pasti kemenangan ya dan amin. Tetapi saudara, Tuhan juga memikirkan bagaimana kita di dunia ini ya, kita melaluinya. Sehingga daripada kita harus melaluinya sendiri, bersusah payah sendiri, ya kan lebih enak kalau kita bersusah payah bersama-sama dengan saudara seiman. Mereka juga memikirkan, mereka juga ya sama-sama memusingkan gitu loh masalah saya dan saudara-saudara ya. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita mau keluar dari masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita, dosa kita, sekali lagi jangan keluar justru dari gereja merasa, oh saya nggak layak ke gereja. Tuhan mau saya dan saudara berubah. Dosa apapun yang saudara lakukan, tetap tinggal di gereja dan tetap diubahkan di gereja. Tetap mendapatkan dukungan, bukan dukungan untuk terus melakukan dosa, tapi dukungan untuk keluar dari masalah tersebut. Sehingga teman-teman di gereja akan mengingatkan, hey stop lakukan itu, stop lakukan itu. Tuhan sayang kamu, Tuhan mau kamu berubah ya. Saudara keluar dari komunitas, tidak ada lagi orang yang akan mendorong saudara,
mengingatkan bahwa saudara perlu berubah, saudara perlu menghentikan hal-hal yang harus dihentikan dari kehidupan tersebut ya. Untuk itu saudara sekali lagi tetap ada di dalam komunitas Kristus. Yang kedua saudara-saudara ya, dari Yakobus 5 ayat 16 katakan sini, kita ada di dalam komunitas Kristus, lalu kita harus saling mengaku dosa saudara-saudara. Ya, kita diajak untuk mengakui dosa kita. Ini poin yang kedua. Kalau saudara mau keluar dari masalah saudara dengan kemenangan, maka saudara harus mengakui situasi saudara. Saudara nggak akan pernah keluar dari masalah tersebut kalau saudara sendiri tidak mengakui saudara punya masalah. Ya, saudara nggak akan pernah keluar dari dosa saudara kalau saudara sendiri aja melihat dosa saudara bukan dosa. Ini bukan masalah kok, hal yang biasa ya. Jadi hal yang pertama adalah saudara perlu mengakui dosamu, situasimu, keadaanmu ya. Orang yang sombong punya masalah tapi nggak berasa masalah, nggak, saya nggak perlu didoakan kok. Tapi kan kamu bukannya baru kehilangan kerjaan. Oh enggak, Tuhan pasti akan memberi kabarnya. Iya, memang iya dan amin. Tuhan Yehova Jireh akan menyediakan pekerjaan lagi buat saya dan saudara. Tapi kalau saudara punya keangkuhan seperti itu, maka saudara ya udah loh, lewati masalah tersebut sendiri loh. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara mendapatkan dukungan daripada teman-teman di sekeliling kita. Dan hal yang harus kita lakukan adalah mengakui situasi kita. Kita harus mengakui bukan saja kepada Tuhan saudara-saudara. Tuhan mau saya dan saudara mengakui kepada Tuhan sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Begitu pula saat kita mengakui situasi kita yang lain, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah penyakit dan lain sebagainya. Saat kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan juga mau menyembuhkan ini semuanya. Sebagaimana tadi dikatakan ya di kitab Yakobus saudara-saudara ya. Kita mengaku dosa dan saling mendoakan supaya apa? Supaya kamu sembuh. Jadi Tuhan sungguh mau saya dan saudara sembuh dari setiap situasi tersebut, baik itu dosa, baik situasi atau masalah yang lain yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Untuk itu Tuhan mau kita mengakui bahwa kita ada masalah gitu loh. Tuhan, ini masalah saya. Ini saya serahkan kepada Engkau Tuhan, masalah saya ya. Mazmur 55 ayat 23 berbunyi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jadi Tuhan mau saudara dan saya mengakui situasi kita itu supaya Tuhan mulai memelihara saya dan saudara-saudara. Saat kita mengakui masalah kita kepada Tuhan, itu artinya kita menyerahkan khawatir kita kepada Tuhan. Nah, secara khusus di kitab Yakobus hari ini kita diingatkan juga bahwa bukan saja kita harus mengakuinya kepada Tuhan, tapi Tuhan mau saya dan saudara mengakuinya satu dengan yang lain. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, hari ini ya mengingatkan kita alasan daripada Tuhan menempatkan kita di gereja, di komunitas Tuhan, supaya kita saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam masalah demi masalah. Sehingga saat kita mengakui situasi kita bukan saja kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama teman-teman di gereja, ya dalam hal ini saya ingatkan tentunya hati-hati ya, harus pilih-pilih juga, karena ada teman-teman gereja ya atau anak-anak Tuhan yang memang masih punya kebiasaan untuk ngomongin. Jadi kalau saudara kasih tahu masalah saudara, akhirnya nyampe ke gereja lain, nyampe ke orang lain dan lain sebagainya. Pakai hikmat saudara, minta arahan Tuhan, saya ngomong ke siapa ya. Dan setiap permasalahan berbeda. Tidak perlu saudara harus kasih tahu setiap masalah saudara kepada orang yang sama. Jadi saya punya masalah, itu saya bisa kadang-kadang saya cerita ke yang si A, terus kalau ada masalah yang satu, si A kayaknya masih kurang dewasa di dalam hal ini, jadi lebih baik saya cari si B gitu ya. Contohnya ya, saya ada banyak mentor saudara-saudara, tapi dalam hal saya berbicara tentang rumah tangga, saya tentu cari kepada mentor yang juga sudah berumah tangga saudara-saudara, supaya bukan saja saya terima masukan secara rohani, secara alkitabiah, tapi saya juga menerima masukan ya dari pengalaman orang-orang tersebut saudara-saudara ya. Jadi ini saudara minta hikmat dari Tuhan supaya saudara tahu, saudara mengakui situasi saudara kepada orang yang mana yang paling terbaik, dan Tuhan pasti akan mengarahkan saudara-saudara ya. Maka saudara kita ingat, kita mengakui kepada Tuhan ya, serahkan masalah kita kepada Tuhan, tapi juga kita mengakuinya kepada orang sekitar kita ya, sharing ya kepada teman kita, karena rasanya enak saudara, plong. Kalau kita sudah bisa sharing rasanya plong ya. Sekali lagi juga dalam hal masalah secara umum, tapi dalam hal secara khusus dalam hal dosa ya, saudara saat mulai sharing kepada orang yang dapat melihat. Kalau saudara sharing ke Tuhan doang, seringkali orang Kristen ngaku ke Tuhan tapi tetap juga lakukan. Kenapa? Karena merasa nggak ada yang lihat, padahal Tuhan lihat, tapi kan nggak kelihatan, kitanya nggak ngelihat kan. Bukan Tuhan yang ngelihat, Tuhan ngeliat kita yang ngelihat Tuhannya, nggak kelihatan secara fisik. Jadi kita punya kebiasaan, biar udah ngaku ke Tuhan tetap lakukan lagi, karena kita taunya nggak ada yang lihat. Tapi kalau seandainya kita mengaku kepada orang di sekeliling kita, sekali lagi yang kita pilih dan kita diarahkan Tuhan bahwa orang ini orang yang cakap untuk menolong kita juga, untuk bersama-sama
melalui ya kebiasaan-kebiasaan buruk kita supaya kita berhenti melakukannya. Maka orang-orang ini yang akan menjadi mulut Tuhan bagi saya dan saudara dan mengingatkan terus, kamu masih ngerokok ya? Kamu masih begini ya? Stop lu, nggak boleh. Nah, ini yang akan akhirnya menyembuhkan kita tadi ya, dikatakan supaya kita sembuh, supaya kita pulih, saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi serahkan khawatir kita kepada Tuhan ya, mengakui dosa kita, kebiasaan kita, permasalahan kita kepada Tuhan, tapi juga mengakui situasi kita kepada teman-teman seiman yang diarahkan Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga saudara-saudara dari Yakobus, setelah dikatakan di sini saling mengaku dosa, kita harus saling mendoakan. Jadi kita saling sharing itu bukan untuk ngoceng-ngoceng, ngobrol-ngobrol akhirnya jadi kebawa ke orang lain. Tahu nggak sih ini begini? Tahu nggak sih ini? Bukan itu. Tuhan mendorong kita untuk saling mengaku dosa atau sharingin masalah kita supaya poin yang ketiga kita saling mendoakan saudara-saudara ya. Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi kita sharing itu supaya kita bertolong-tolongan menanggung beban saudara-saudara ya. Bukan buat kongko-kongko akhirnya ngalor ngidul. Bukannya saling bertolong-tolongan, akhirnya gara-gara ngobrolin masalah itu dibicarakan di komunitas yang lain, akhirnya diberantem sesama anak Tuhan. Jadi mari kita biasakan diri untuk saling mengaku dosa, lalu kita tahan. Untuk apa? Untuk kita bawa di dalam doa kita. Saling mendoakan sekali lagi ya. Bayangkan saudara, doa orang benar besar kuasanya. Bagaimana kalau kita punya banyak orang benar ya yang mendoakan? Itu alasannya kenapa Tuhan mau kita untuk bersama-sama, bukan cuma sendiri kita melalui masalah demi masalah kita hanya dengan Tuhan, tapi mau dengan orang-orang di sekeliling kita, tempat di mana Tuhan menempatkan kita, di gereja kita ya, supaya bukan cuma satu orang benar yang berdoa, tetapi banyak orang benar berdoa, mendoakan masalah demi masalah tersebut bersama-sama. Maka, ini kuasanya bukan lebih besar lagi. Sangat besar, saudara-saudara ya. Tuhan mendengarkan doa setiap kita ya. Pribadi lepas pribadi dengarkan. Apalagi kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara ya. Kita berkata, Tuhan tolong masalahnya si ini. Kami lagi bersama-sama mendoakan masalah si A, masalah si B, masalah si C ya. Tuhan mendengarkan doa pribadi dan doa secara kolektif juga ya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita yang ketiga saling mendoakan. Bukan cuma sekedar kongko ngobrolin atau sharingin masalah, tapi dari masalah tersebut kita bawa ke dalam doa. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, Yakobus ya 5 ayat 16 berkata ya, setelah kita mengaku dosa lalu kita saling mendoakan, dikatakan di sini doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Kita harus ingat doanya gimana. Yang keempat, Tuhan mau kita doa dengan yakin ya. Bila dengan yakin, besar kuasanya kalau didoakan dengan yakin. Markus 11 ayat 24 berbunyi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini doa yang Tuhan mau dan saya lakukan. Bukan cuma sekadar kebiasaan, oke, kita habis sharing, ini masalahnya yang harus didoakan, yuk kita berdoa bersama-sama, Tuhan tolong. Udah. Minggu depannya sama lagi, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan mau kita setiap berdoa penuh dengan semangat dan percaya dan mengklaim bahwa kita telah menerimanya. Maka ini diberikan kepada saya dan saudara-saudara ya. Dan kalau belum juga diberikan gimana? Ya, doa dengan yakin itu artinya terus mendoakan juga. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Jadi ini doa yang Tuhan mau saya dan saudara lakukan ya. Kalaupun belum muncul juga jawabannya, kita terus berdoa, kita terus tekun dalam doa itu, jangan berhenti ya. Lalu di dalam doa tersebut juga terus bersyukur. Jadi doanya aja belum dijawab, kita sudah bersyukur ya. Inilah doa dengan yakin ya. Tuhan terima kasih kesembuhan dari Engkau. Sembuh juga belum, tapi kita sudah terima kasih kesembuhan dari Engkau. Dan percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan saudara. Ibrani 12 ayat 12 dikatakan ini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan lakukan ini pula saat saudara berdoa. Mungkin saudara sudah capek berdoa ya. Di sini dikatakan saudara, justru saat kita lemah, kita harus menguatkan diri kita ya. Dunia mengatakan kalau saudara capek, istirahat dulu. Tapi firman Tuhan mengatakan, datanglah hai engkau yang letih lesu kepada aku ya. Tuhan katakan demikian, maka Tuhan yang akan memberikan istirahat dan kelegaan tersebut. Jadi saudara, saat kita capek berdoa, mendoakan satu hal, dua hal, saat kita berdoa untuk keluar dari masalah demi masalah kok belum juga keluar, saudara justru sebelum saudara melihat, saudara tidak akan pernah berhenti mendoakannya. Terus saudara kuatkan diri saudara untuk berdoa. Kuatkan tangan saudara berdoa, kuatkan lutut saudara untuk berdoa, dan terus berdoa. Sekalipun saudara
saudara mungkin akan menangis di dalam doa tersebut. Firman Tuhan menjanjikan kepada saya dan saudara, yang menangis nanti akan bersorak-sorai ya. Menangislah saat saudara berdoa. Pasti pada saatnya saudara akan berdiri dengan bersorak-sorai saat saudara sudah keluar dari masalah tersebut. Puji Tuhan, saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara semuanya untuk kita bersama-sama keluar dari masalah demi masalah kita, bukan cuma seorang diri, tetapi dengan support yang ada di sekeliling kita di dalam gereja yang Tuhan tempatkan kita. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.